Seminggu kemudian langsung kita nikah, jadi tidak ada pacaran. Ya langsung, jadi bukan untuk pacaran lagi. Agama, sandarannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana. Itu Himayatun. Usia saya saat ini 51 tahun. Usia 48 tahun. Usia pernikahan 23 tahun. Pada tahun 2024 ini akan menginjak pernikahan yang ke-24, tepatnya nanti pada bulan September 2024. Jumlah anak 4 orang. 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Pertemuan saya dengan istri saya sekarang, jadi di Kampung Kadugading, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Langsung bertemu di rumahnya, di rumah orang tuanya. Kemudian saya menanyakan apakah yang bersangkutan siap untuk menjadi istri saya. Seminggu kemudian langsung kita nikah, jadi tidak ada pacaran dengan istri saya sekarang ini. Awal mula pertemuan karena saya sudah bertemu dengan teman lama, teman sekolah waktu di Madrasah Sanawiyah. Kebetulan saya sama-sama mengajar. Dari situ awal pertemuannya, si adik ipar suami itu kebetulan teman membicarakan bahwa dia mau main ke rumah dengan kakaknya, main aja gitu, nggak ada ya istilahnya nggak ada ya layaknya mengunjungi seorang teman gitu, nggak ada maksud apa-apa. Kan nggak tahu ya, kalau teman saya mungkin ada maksud tertentu datang ke rumah ya biasa seperti layaknya, karena kami belum pernah mengenal sebelumnya walaupun masih dalam satu daerah, tetapi belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah melihat juga. Suami saya itu benar-benar baru pertama kali saya melihat pas datang ke rumah. Tapi ternyata pas datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, nyambung. Pas di rumah kebetulan ada kakak ipar saya. Kakak ipar itu pernah kuliah di Bandung dan tinggal di asrama yang sama dengan suami saya waktu itu. Jadi dari situ ngobrol-ngobrol, akhirnya ada samaan latar belakang. Ya, kalau ketertarikan mungkin dari pertemuan awal ini sebelum tidak ada ketertarikan, tetapi waktu berlalu ternyata dari cerita suami saya, dia tanya sama orang tuanya mau main kemana, katanya ke rumah di rumahnya di situ. Pas sudah disebutkan tempatnya di situ, ternyata orang tuanya itu mengira hal itu pasti katanya itu rumah teman ibu waktu mengajar, katanya gitu. Ternyata pas ditelusuri benar gitu. Dari situ dari awal pertemuan itu selama 2 minggu tidak ada cerita apa-apa. Saya waktu itu masih dalam proses penyelesaian skripsi, masih dalam tahap membereskan ya. Setelah wisuda tuh belum ada legalisasi segala macam-macam, terus saya kembali lagi ke Bandung untuk menyelesaikan itu. Dari situ saya 2 minggu di sana. Pas pulang ke rumah, keluarga pada ini katanya ada telepon dari orang itu, katanya temen yang kemarin main ke rumah gitu. Saya ada apa ya, nggak tahu gitu, pokoknya selalu nelpon gitu. Cuman kan waktu itu mungkin masa itu kan belum ada HP juga, belum telepon rumah, jadi komunikasi itu kurang bagus, itu kurang nyambung ya. Jadi nggak bisa kayak sekarang gitu, bagus komunikasinya cepat. Itu kan harus nunggu 2 minggu. Dari situ baru ada informasi lagi, telepon nyambung. Ya karena saya punya prinsip, punya penilaian tersendiri bagi seorang istri ya, calon istri waktu itu. Pertama tentu dilihat dari agamanya, keturunannya, kesolehannya. Dan beliau, istri saya itu, Bu Itun, seorang
perempuan yang solehah, karena turunannya juga alhamdulillah dari turunan kiai, dan saya harapkan dengan pernikahan dengan istri saya itu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya menjadi istri. Harapannya mah ya memang kalau mungkin dari pihak laki-laki ya, pihak suami mungkin emang niat tadi itu mencari perempuan yang cocok gitu ya, mungkin ya ada niat ke situ. Cuman waktu itu kan ternyata sudah pada saling mengetahui, saling mengenal satu sama lain, karena dukungan dari orang tua juga, dari keluarga juga, ya dari situ mulai ada ketertarikan gitu, karena udah ada istilahnya udah ada lampu hijau gitu ya dari keluarga. Jadi pas pertama bertemu juga kan langsung nyambung gitu, kalau ngobrol masalah kuliah, masalah keluarga ya, latar belakang keluarga. Terus pas kebetulan ternyata teman-teman yang kuliahnya juga waktu di sana tuh udah pada kenal saya gitu, udah pada kenal, malah sering main ke kosan waktu di Bandung. Tapi ini kalau suami belum pernah sama sekali, belum pernah melihat, belum pernah ketemu gitu, sampai istilahnya sekian lama ya, 4 tahun di Bandung. Tapi kalau sama suami belum pernah ketemu, itu aja waktu ke rumah ketemunya. Kalau suami itu orang Menes, kalau teman-temannya udah sering main ke tempat di kosan di sana di Bandung. Enggak ada. Ada kabar dari kakak ya, dari rumah katanya ada yang telepon, itu yang waktu itu main katanya. Ada apa, yang nggak tahu. Coba aja tanya. Saya tanya ke teman saya tuh yang sama-sama adik iparnya suami. Iya bener katanya telepon, yang mau nanyain kabar. Terus ya akhirnya kan saya udah ada di rumah, bisa nyambung komunikasi. Ternyata itu membicarakan masalah hubungan yang pertama, katanya kalau saya itu ditanya sama orang tua, ternyata orang tua tahu latar belakang keluarga, terus siapa orang tuanya sudah mengetahuinya. Jadi di situ suami itu meyakinkan bener enggak gitu. Iya bener katanya gitu. Dari situ mulai awal ada hubungan berkelanjutan gitu, dari situ. Karena mungkin ya udah ada lampu hijau dari orang tua, ya akhirnya lanjut hubungan. Dari pertemuan pertama itu ya setelah tadi itu ada komunikasi ya sering ngajak jalan gitu, ada walaupun nggak jalan berdua gitu sih, diajak sama keluarga juga, dibawa kemana gitu. Jadi seperti intinya pertama dibawa itu bukan untuk kemana-mana, malah ke orang tuanya dibawanya gitu, langsung dikenalkan ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga merespon dengan baik gitu, mungkin mereka langsung klop gitu ya, tidak ada keraguan gitu. Jadi dari cerita-cerita latar belakang orang tuanya ini anak siapa, keluarganya seperti apa, jadi mereka ya langsung menyetujui. Nah akhirnya dari situ sering jalan gitu kemana, atau jalan ya istilahnya pendekatan sama keluarga juga, mengunjungi keluarga yang lain. Ya seperti biasa, karena kita tidak pacaran, setelah nikah ya perkenalan, ngobrol. Dan karena kita sibuk masing-masing, waktu itu istri mengajar di SMP Menes, saya bekerja di Serang, ya biasa aja, tidak ada hal-hal yang lain. Oh iya, komunikasi seperti biasa. Jadi saya hanya menanyakan apakah siap menjadi istri, siap, sudah selesai. Dengan apa adanya saya, begitu. Kalau itu yang menyatakan cinta, nggak pernah. Kalau kadang kan suka enggak gitu kan ya. Iya emang kalau bilang suka nggak suka emang pernah ngomong, cuman bahasanya gini, ini mah bukan untuk pacaran lagi katanya gitu. Mau nggak diajak nikah misalkan. Ya diterangkan kondisi suami saya seperti apa, kerjaannya apa gitu. Terus siap enggak kalau misalkan harus dibawa hidup seperti ini, kalau misalkan nikah dengan cara begini. Iya langsung, jadi bukan untuk pacaran lagi, jadi minta
memintanya untuk menikah gitu, bisa siap nggak menikah dengan saya gitu, dengan kondisi seperti ini, dengan keluarga seperti ini. Misalkan kalau dia kan udah kerja, udah punya penghasilan sekian, nerima enggak gitu. Jadi nggak ada istilahnya mau nggak pacaran sama saya, nggak kayak gitu. Kalau masalah sering kayaknya kehitung ya, soalnya kan dari pertemuan pertama sampai ke jenjang pernikahan itu deket sekali. Jadi awal pertama saya ketemu dengan suami itu kalau diperkirakan bulan Juli. Saya kan bulan Juli tuh menyelesaikan skripsi ke Bandung, tuh selama 2 minggu saya tinggalkan. Tuh dari 2 minggu tuh saya balik lagi ke Menes. Tuh dari situ kan Juli, Agustus. Tuh Agustus kebetulan saya tuh pernah tuh dari pertemuan pertama itu udah ada komunikasi. Saya pertama kali tuh diajak bertemu dengan keluarganya, langsung dibawa ke rumahnya. Ya dari situ kan udah ada saya ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Jadi ternyata mereka udah klop. Dari situ tuh mulai saya suatu waktu kalau libur suami diajak keluar sama saudara juga. Nggak pernah berdua, diajak sama adik atau keponakan saya ikut sama siapa gitu. Jadi ada ininya, ada pengawalnya gitu ya. Ya terbatas. Karena kan saya kerja di Serang, seminggu sekali pulang, jadi terbatas. Ya baik, seperti itu lebih baik. Jadi kalau sudah pas kita, sudah cocok ya nikah saja, tidak perlu pacaran. Dari bulan Juli tuh ya, Agustus ketemu tuh ya. Dari situ kan sering main dibawa ke saudara, malah suatu waktu dibawa ke saudara itu bukan untuk membicarakan istilahnya yang nggak jelas gitu ya, malah langsung ya udah katanya kita jadiin aja untuk langsung melamar ke orang tua gitu. Kalau harapan ya kita perempuan ya, mungkin dari keluarga juga sudah klop, siapa yang main ke kita gitu kan, siapa orangnya, terus keluarganya siapa, mempengaruhi hati gitu kan, mempengaruhi saya mau apa lagi gitu. Kalau memang keluarga udah setuju, udah ada lampu hijau dari keluarga ya harapannya tidak ada ini lagi, ya udah. Harapan dan doa, karena kita punya harapan juga tanpa didasari doa, nanti begitu kita tidak sesuai dengan harapan maka akan kecewa. Jadi tetap bisa berharap kita dengan doa, artinya tawakal, bahwa harapan kita disertai dengan usaha dan doa. Begitu harapan kita tidak tercapai pun, maka kita tidak akan kecewa. Dan jangan terlalu tinggi harapan itu, ya seperti biasa aja dan wajar-wajar saja, sesuai dengan kemampuan kita. Iya, silaturahmi gitu dengan saudara ke saudara, seperti itu. Tidak ada konteks main-main, tidak ada. Udah lamaran mah kayaknya udah gitu tuh, nggak sering ketemu. Malah pas mau dijadikan hari H itu pernikahan tuh, kebetulan suami itu mau diklat ke Bandung. Di situ nggak ada ya komunikasi ini gitu ya, udah ditentukan tanggalnya. Akhirnya ya pokoknya yang ditentukan pas lamar itu jadi tidak sesuai gitu. Tadinya mau nikah bulan September, mau dirayain langsung resepsi, ternyata nggak bisa. Akhirnya akad aja September karena suami ikut diklat juga. Jadi ya resepsinya bulan berikutnya. Jadi pertemuannya nggak intens. Aku perasaannya sangat senang gitu. Ya mungkin ini jodoh saya. Ya, yang saya ungkapkan itu, apakah bersedia menjadi istri? Ya bersedia katanya gitu. Ya udah, kita nikah. Ya biasa aja. Ya kita waktunya ketemu, waktunya kerja, seperti itu. Nggak tergantung ya, mungkin karena jauh juga ya, nggak pernah ketemu intens setiap hari gitu kan. Jadi nggak ada ketergantungan seperti itu. Ya mungkin kalau kita sudah diikat ya istilahnya kita nggak bisa bebas lagi gitu. Kalau memang kita tuh udah bisa insya Allah kita bisa menjaga komitmen. Ya tanggapan alhamdulillah. Ya kita jadi diterima. Harapannya menjadi ya tentu keluarga yang harmonis,
anak soleh-soleha, barokah, sehat, seperti itulah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Pasti kalau semua perempuan tuh mendapatkan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab ya pastinya untuk masa depan gitu, pasti seperti itu. Atau ya pasti kalau udah dilamar pasti kita terikat, tidak bebas lagi dengan hubungan dengan yang lain gitu. Sekarang kita sudah punya komitmen. Ya biasa aja. Ya kebetulan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada tantangan. Karena kita lepas aja, biasa aja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya tantangan dari luar pastilah, kan kita istilahnya baru menjalin hubungan belum lama. Dari luar tuh pasti ada omongan-omongan, ini katanya ini, pastilah mempengaruhi. Tapi ya kita anggap itu ya nggak terlalu dipermasalahkan. Setelah pertemuan yang pertama itu kan udah ada kesepakatan, ini udah nyambung, udah klop gitu tuh. Dari situ kan keluarga besar yang saya dengan suami itu mulai ada hubungan gitu. Jadi intinya saya kalau misalkan apa-apa tuh bersama gitu. Ya tanggung jawab lah untuk mempersatukan keluarga besar. Oh tidak ada, mengalir biasa saja. Sesuai dengan keadaan dan kondisi waktu. Ya tujuannya mah untuk membina rumah tangga. Itu perasaannya mah senang kalau kita udah diikat ya oleh seseorang gitu kan. Berarti kita tidak bisa bebas lagi gitu, karena kita apalagi seorang perempuan kalau sudah diikat, kita itu hubungan dengan yang lain itu harus dibatasi. Komitmennya kita ingin hidup bersama, membangun rumah tangga, komitmennya itu. Nggak ada dievaluasi karena singkat. Ya karena semuanya sudah sesuai, jadi tidak ada yang dipertimbangkan lagi. Menemukan hobi yang banyak kurang ini ya, cuman ya mungkin itu harus diperbaiki, dan juga salah satu tantangan yang mesti bisa dirubah gitu. Tapi balik kepada pribadi masing-masing sebenarnya kalau masalah hobi. Jadi ya itu aja, karena mungkin kita sadar juga orang itu tidak ada sempurnanya. Jadi bukan untuk menyempurnakan, tapi bagaimana kita menutupi ketidaksempurnaan itu. Nggak ada, mengalir aja biasa, nggak ada yang perlu dipelajari, enggak. Nggak pernah ribut kita mah, nggak pernah ada konflik. Wong sebentar langsung nikah. Nggak ada, seperti nggak ada konflik apa-apa. Yakinnya mungkin karena itu tadi sudah ada hubungan komitmen dari kedua keluarga ya. Jadi semakin yakin. Jadi bukan hanya untuk main-main lagi gitu, tidak ada keraguan lagi kalau memang kedua keluarga itu sudah saling keterkaitan gitu. Jadi nggak ada yang dilakukan lagi. Pertama, restu orang tua, yang paling penting itu. Dan tujuan kita, niat kita memang untuk menjalin rumah tangga karena Allah. Nggak ada pertimbangan. Yang penting saya mau cari istri, nggak pacaran kita. Perkenalan langsung. Ya tadi itu kita sadar lagi gitu kan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi dibalik kekurangan seorang itu kan kita bukannya untuk menyempurnakan ya. Namanya manusia tidak yang sempurna, cuman itu menutupi kekurangannya itu. Sudah dilamar mah ya tidak, istilahnya hubungan kita dengan yang lain tidak sebebas yang dulu gitu, tidak, sudah diikat gitu. Ya karena itu tadi dibatasi jarak, waktu, kesibukan, ya biasa aja. Tidak ada hal-hal yang membuat komitmen segala macam. Karena kalau sudah komitmen nanti kemudian itu tidak direalisasikan akan menjadi konflik. Makanya tidak dibuat-buat, kita mengalir seperti biasa saja. Ya biasa aja, memang biasa aja. Karena sudah yakin didukung oleh orang tua, baik orang tua saya maupun orang tua calon istri, didukung dari keluarga.
Sudah itu, dan tanggung jawab ya tanggung jawab nanti setelah nikah lain lagi. Siap berarti kan, udah siap jenjang pernikahan yang nggak ada yang diragukan lagi gitu. Setelah lama itu kan kedua orang tua sudah bertemu, pasti di situ kita membicarakan kapan tanggal pernikahan, bulan apa, hari apa ya itu ya. Pastinya kita sudah mempersiapkan baiknya pernikahan ini diserahkan di bulan apa. Oh, kalau kapan nikah waktunya ya saya diserahkan ke waktunya istri, ibunya, bapaknya. Situ kapan maunya waktunya. Nah, terus nanti saya sampaikan ke orang tua, nikahnya nanti bulan apa, begitu. Nggak ada hal-hal aneh pokoknya mah. Ada, biasa aja. Tidak ada pertemuan keluarga secara besar sih, secara besar antara kedua keluarga gitu. Cuman itu aja, antara orang tua aja yang mewakili. Jadi ya dari situ udah semakin yakin. Ya penting ya untuk mempersiapkan acara pernikahan itu, jadi ya mungkin harus dipertimbangkan ini untuk apa, untuk mempersiapkan acaranya seperti apa gitu kan. Waktu itu penting, tapi karena kita sama-sama disibukkan dengan kerja masing-masing, maka komitmennya bahwa yang penting kita saling percaya. Nah itu komitmennya. Tidak ada hal-hal yang aneh, karena tidak ada tuntutan, tidak ada kriteria apapun kecuali istri saya menjadi istri yang solehah, istri yang bisa terjemahkan itu, istri yang mengerti, sudah selesai. Ya jadi setelah adanya ikatan pernikahan yang pasti kita berdua pasti mendambakan ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perubahan pasti ada gitu, cuman ya itu tadi kembali kepada diri kita juga ya, bagaimana kita bisa menyingkapinya. Ya mungkin namanya tadi kan manusia ya, tidak ada yang sempurna, itu aja kita kembalikan ke situ, tidak mempermasalahkan dengan perubahan tingkah lakunya. Nggak ada, biasa aja, ya begini-begini aja, dari dulu ya begini. Ya komunikasi perannya penting ya, artinya saling memahami. Selama ini tidak ada hal-hal yang membuat apa istilahnya komunikasi jadi terhambat, tidak ada. Atau komunikasi masih sangat penting, yaitu untuk menjalin kebersamaan. Kalau kurang komunikasi pasti takutnya ada miscommunication ya. Memang kalau mengelola kebutuhan pribadi dan bersama ya, itu tadi kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing, jadi kita bisa menerima ini si suami kita seperti ini gitu kan, istri kita seperti ini, jadi intinya kita harus saling memaklumi gitu ya. Disesuaikan saja, disesuaikan. Salah satunya adalah agama, sandarannya itu, panduannya itu. Kalau ada apa-apa kembalikan ke situ. Ya kita kembalikan ya, niat kita menikah itu untuk apa. Jadi untuk ibadah pertama yang paling penting. Jadi pastinya menikah itu saling pengertian gitu ya. Semua tahapan itu penting ya, tidak ada yang tidak penting, saling melengkapi satu sama lain. Semua tahapan penting, karena itu perannya walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya memang untuk menguatkan. Tidak ada prasangka-prasangka. Perasaan harus begini ya, jalannya aja, emang ya kenyataannya seperti ini, menikah seperti itu. Yang pasti masa depan ya, kalau mungkin kita sebelum nikah tuh nikah sama siapa nih ya, ada harapan kalau perempuan tuh dengan laki-laki yang mapan ya, yang udah punya istilahnya penghasilan yang tetap atau juga pekerjaan yang tetap. Ya harapannya itu aja. Jadi karena kebetulan suami udah kerja, pasti harapannya ya mungkin itu, walaupun sedikit itu misalkan penghasilan suami, tapi sudah ada tetap gitu, pekerjaan tetap, itu yang pasti kehidupan yang lebih baik gitu. Oh ya itu solehah.
Ya kalau ada apa-apa jelas komunikasi itu penting, baik dalam bentuk bahasa maupun perilaku, itu kan bentuk komunikasi, apalagi sudah punya anak. Yang harus dilakukan yaitu sikap saling pengertian antara kedua belah pihak. Yang dihindari itu sikap prasangka yang tidak baik, yang menduga-duga gitu. Kalau suami saya ini gini jadi saling percaya gitu. Ya saling menyakiti. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang itulah pengalaman saya menikah dengan istri saya saat ini. Kami tidak melalui proses hubungan percintaan, hubungan. Kalau bahasa Sunda tuh bobogohan gitu ya. Tidak. Jadi kita ini berkenalan beberapa saat. Kalau tidak salah hanya 2 minggu lah. 2 minggu perkenalan, kemudian kita sama-sama menghadap ke orang tuanya dan saya bawa ke orang tua saya. Semuanya sepakat untuk dilangsungkan pernikahan, kemudian ditentukan. Jadi kepada kaula muda ya sebaiknya hindari pacaran-pacaran itu, dan setelah kita ketemu jodoh yang tepat ya segeralah menikah itu ya. Nikah jangan hanya karena melihat harta, melihat kecantikan atau ketampanan, tapi melihat dari hati dan karena Allah. Itulah insya Allah berkah, tidak ada masalah. Setelah kita mengadakan wawancara ini, kita bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman atau pelajaran dari proses dari pertemuan sampai ke jenjang pernikahan. Intinya setelah pernikahan itu kita harus punya komitmen, adanya saling pengertian dan juga saling kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.